Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini, yaitu workshop mengenai penerapan klasifikasi Robson untuk meningkatkan patient safety yang pada hari ini khusus kita selenggarakan untuk Bapak Ibu yang berada di RSUD Bagaswaras Klaten dan juga RSUD Padanarang Boyolali. Sebelumnya kami mohonkan maaf Prof. Ova tidak bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini karena mendadak ada pertemuan audit dengan universitas ya. Tetapi insya Allah siang atau besok pagi akan bergabung selama 3 hari ke depan ya, 2 hari ke depan. Jadi Bu Ova akan bergabung Rabu dan Kamis bersama kita ya, karena nanti di akhir sesi kita juga ada latihan untuk melaksanakan pengisian klasifikasi Robson ini sekaligus berlatih untuk digunakan sebagai bahan audit ya. Mungkin tidak berlama-lama, saya akan sedikit menjelaskan kembali ya. Kegiatan ini bertujuan untuk apa, kemudian apa yang akan kita kerjakan selama kurang lebih 6 bulan ke depan gitu. Oke. Ya. Jadi sasaran dan lokasi dari kegiatan kita itu di 3 kabupaten lokus percepatan penurunan angka kematian ibu ya. Yang untuk daerah istimewa Yogyakarta yaitu RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, dan kemudian ada satu perwakilan rumah sakit swasta di Kabupaten Sleman yaitu Rumah Sakit Sadewa yang sudah kita lakukan kegiatan seperti hari ini ya, workshop selama 2 hari yang berjalan secara offline ya, kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Seharusnya kegiatan ini itu juga akan kita rencanakan offline juga, tetapi oleh karena situasi yang tidak kondusif saat ini, kita tahu semua bahwa angka COVID ini meningkat terus, dan kebetulan dari tim kami, dari tim Robson ini, Dr. Erna ada 3 orang dokter asisten kami yang kita bekerja terus sampai hari Rabu kemarin. Kami masih bersama satu ruangan untuk menyiapkan semuanya itu terkena COVID ya, dan semuanya dengan gejala demam dan sesak. Sehingga kemarin kita mengadakan tes bersama-sama karena kita bersama terus selama 3 minggu terakhir ini, hampir 1 bulan mungkin ya. Dan terakhir Rabu kemarin kita bertemu. Nanti Rabu besok kita akan ulang tes lagi karena terakhir kita ketemu hari Rabu. Biasanya setelah 1 minggu kita akan ulang tes lagi. Oleh karena itu kita switch langsung, jadi mohon maaf Bapak Ibu baru pemberitahuannya dalam waktu yang sangat singkat, yang tadinya offline menjadi online lagi, dan oleh karena online pelatihan ini menjadi 3 hari karena mengingat bahwa di depan komputer menerima sesuatu kemudian harus berlatih bersama, itu kalau dari pagi sampai sore bisa lelah sekali, terutama matanya. Jadi anjuran dari konsultan kami di sini mengenai pelatihan online ini ya mungkin tidak lebih dari 4 atau 5 jam saja, sehingga mohon kesediaan Bapak Ibu dari RSUD Panembahan Senopati dan juga RSUD Bagaswaras, Senopati ya, Padanarang Boyolali, maaf, ini nanti kita akan bertambah setengah hari lagi di hari Kamis ya. Nah, mungkin saya sedikit akan menjelaskan bahwa kita sudah sampai pada tahap pelatihan ya, ini pelatihan saat ini yang memang seharusnya kita kerjakan di bulan Mei ya, tapi oleh karena kondisi sekali lagi akhirnya kita mundur sampai dengan bulan Juni, tapi mudah-mudahan walaupun mulainya mundur, berakhirnya tidak mundur begitu, karena kita harus selesai di bulan Oktober November. Nah,
Saya langsung saja ya. Jadi kok ini ya? Kayaknya salah ya slide-nya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti pelatihan yang akan kita lakukan 3 kali dan pelatihan ini bersifat interaktif ya. Jadi selain ada kuliah atau sharing ilmu, kita akan melanjutkan setiap sesi itu dengan praktikum ya. Praktikumnya nanti akan ada teknisnya tersendiri. Bapak Ibu akan dibagi menjadi 4 kelompok dan masuk ke breakout room masing-masing. Nanti langsung ada undangan, nanti kalau ada undangan Bapak Ibu tinggal klik untuk masuk ke room masing-masing ya. Karena nanti akan ada pendampingan dari semua fasilitator yang ada di sini ya. Nah, apa yang harus dilakukan setelah kita selesai pelatihan? Bahwa akan ada pelaksanaan pengisian dan pengklasifikasian seluruh pasien ibu hamil yang masuk ke rumah sakit kita untuk mendapatkan layanan persalinan. Nah, selama pelaksanaan ini itu semuanya dilakukan oleh tim rumah sakit dengan mengisi formulir pengisian belangko khusus untuk klasifikasi Robson ini untuk seluruh persalinan dimulai dari bulan berjalan. Nanti kalau misalnya bulan Juni ya kita bulan Juni, tapi mungkin kita akan baru bisa mulai di tanggal 1 Juli ya, karena tanggal hari ini sudah tanggal 21 Juni. Kemudian nanti selama pelaksanaan sampai dengan bulan September ya, itu tim rumah sakit itu harus dapat melakukan analisis tindakan seksio berdasarkan klasifikasi Robson dan juga membuat laporan analisis klasifikasi Robson sebagai bahan audit tindakan seksio ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Erna bahwa di sini kita tidak akan mengaudit indikasi atau sampai dengan menyalahkan, tidak. Tetapi kita akan melihat ya masing-masing kelompok ibu, karena ibu nanti akan digolongkan menjadi 10 kelompok begitu. Nah, di masing-masing kelompok itu ada cut off point jumlah atau prosentasi seksio yang diperkenankan gitu. Secara epidemiologi misalnya grup 9 itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Kalau lebih dari 10%, kenapa? Apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu mungkin perlu adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit sehingga bisa menekan jumlah seksio di kelompok ibu tersebut ya. Karena ternyata dari berbagai macam penelitian dan WHO pun sudah mengatakan bahwa kenaikan prosentasi seksio itu ternyata tidak sebanding dengan penurunan angka kematian ibu. Ya, alih-alih kita ingin berbuat sesuatu untuk membantu penurunan angka kematian ibu, tapi ternyata bisa berdampak pada keselamatan ibu dan bayi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kami sudah ada tim khusus yang akan mendampingi Bapak Ibu mengisi ya, untuk mengisi dan melaksanakan klasifikasi Robson ini ya. Dari tim FKKMK ini kami akan menjadwalkan daring ya atau konsultasi 1 kali per minggu atau sesuai kebutuhan rumah sakit gitu ya. Jadi bila ada masalah bisa kita selesaikan dengan cepat ya. Kemudian dari tim kami juga menjadwalkan kunjungan ya ke setiap rumah sakit di awal pelaksanaan dan di tengah pelaksanaan selain dari daring ya. Tapi tentunya nanti kita akan mengakomodasi protokol kesehatan bila akan berkunjung ke rumah sakit Bapak Ibu semua. Selain pendampingan dari tim FKKMK, kami nanti akan mempunyai asisten lapangan, nanti 1 orang 1 rumah sakit yang mungkin akan mengadakan pertemuan luring 1 sampai 2 hari sekali tergantung kebutuhan. Nah, teman-teman asisten lapangan ini akan bekerja sama khususnya dengan petugas rekam medik
untuk mengisi formulir persalinan yang ada di bulan Februari sampai dengan bulan Mei atau Juni, ya tergantung nanti kita mulainya kapan. Nah, ini pengisian formulirnya ini bersamaan dengan tim rumah sakit yang mengisi di bulan Juni September sehingga bisa mendampingi. Nah, harapan kami nanti di akhir September atau di awal bulan Oktober semua sudah dikumpulkan sehingga kita bisa sama-sama mengadakan evaluasi, ya. Mengadakan evaluasi mengadakan evaluasi dengan membandingkan antara sebelum dilaksanakan pelatihan dengan setelah dilakukan pelatihan. Mungkin memang tidak terlalu bermakna, tapi paling tidak kita bisa mempunyai data kajian yang relatif sama. Mungkin kalau saat ini kan kita hanya melihat jumlah SC berapa gitu ya. Tapi besok kita akan lebih detail lagi per kelompok ibu, ya. Nah, pada prinsipnya nanti yang akan dilakukan adalah dari mulai pasien masuk, ya, kemudian kita isi formulir dengan formulir bantu tadi yang CRF tadi, kemudian kita juga sedang menyediakan Google Form yang mungkin nanti kita harapkan bisa digunakan selanjutnya setelah program ini selesai, ya. Kemudian menganalisis, kemudian pengisian tabel klasifikasi Robson, dan kemudian menjadi bahan audit di rumah sakit. Nah, untuk pengisian formulir bantu dan Google Form ini juga bisa real time, artinya bisa langsung oleh tim rumah sakit yang mengisi, ya. Begitu pasien datang sudah mulai mengisi, kemudian nanti pasien keluar dilengkapi, ya. Kemudian menganalisis ini nanti kami akan membantu, ya, setiap bulan untuk melihat dalam 1 bulan ini apa yang terjadi di rumah sakit Bapak Ibu, ya. Kemudian pengisian tabel klasifikasi ini juga tim rumah sakit yang akan mengisi. Jadi kami nanti akan mengembalikan data itu semua kepada tim rumah sakit untuk mengisi tabel klasifikasi Robson yang kemudian audit itu akan dilakukan oleh tim rumah sakit setiap bulan. Nah, mudah-mudahan nanti semua proses ini bisa kita buat aplikasi Robson berbasis Android, ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi yang mungkin tersambung dengan elektronik medical record di rumah sakit Bapak Ibu, atau paling tidak bisa gabung dengan apa yang sudah dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Kemudian, kok balik lagi. Nah, ini adalah formulir yang masih kita buat penyederhanaannya, ya. Nanti kita sama-sama melihat, karena ini yang kita harapkan bahwa case report form atau formulir bantu ini tidak hanya karena ada program saja, tetapi nanti bisa digunakan seterusnya oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan buat yang user friendly begitu ya, yang mudah dimengerti dan bisa diisi oleh siapapun, ya. Karena kita sebenarnya sudah menguji coba case report form ini di Sarjito dan juga di rumah sakit umum Pati, ya. Nah, ini di 2 rumah sakit ini sudah diberlakukan dan ternyata bisa diisi oleh teman-teman perawat dan teman-teman bidan dengan baik. Kemudian ini nanti Google Form-nya, ya, saya kira. Nah, jadi ini yang akan kira-kira terjadi sampai dengan bulan September ke depan, ya, bahwa kita akan bekerja sama. Dan ini kenapa kita mengundang Bapak Ibu dalam bentuk tim, dengan harapan nanti setelah selesai pendampingan, tim ini bisa menjadi pionir untuk terus melaksanakan kegiatan klasifikasi Robson ini, ya. Dan mudah-mudahan hasil dari program kita selama 6 bulan ini bisa menjadi percontohan untuk diadopsi oleh Kemkes, khususnya Kesga, dalam upaya untuk menurunkan angka seksio yang tujuan utamanya adalah dapat meningkatkan
patient safety, dan menurunkan angka kematian ibu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir dari acara atau di acara program ini kita akan mengolah data bersama, dan tentunya karena masing-masing data ini punya rumah sakit, nanti setiap kali kita mengolah data dan juga diseminasinya memang akan dilakukan khusus untuk rumah sakit tersebut. Jadi kalau hasilnya pandanaran gitu nggak akan kita umumkan secara luas pada rumah sakit, 3 rumah sakit yang lain, tapi khusus untuk masing-masing rumah sakit. Tetapi di akhir kita akan punya suatu pertemuan diseminasi dari program penerapan klasifikasi Robson. Kita mengevaluasi dan kemudian menyerahkan kembali hasilnya kepada Kesga selaku kontributor utama kita pada program ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini dan juga ke depannya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi